Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali sampai di halaman 19, 3 baris dari bawah ya. Maka apabila engkau ketahui barang yang kami sifatkan dia, setelah kita tahu tentang pembahasan ini, tentang tata cara bertobat dari masing-masing dosa. Kalau dosanya kepada Allah, kalau dosanya sifatnya meninggalkan kewajiban, kalau dosanya kepada makhluk, baik itu harta, kehormatan, agama. Setelah tahu semua bagaimana tata cara bertobatnya, dan engkau lepaskan dengan hatimu daripada mengerjakan umpamanya pada yang lagi akan datang, dan kau lepaskan, artinya tak akan hatimu terlibat lagi dengan mengerjakan, daripada mengerjakan umpamanya, daripada mengerjakan dosa yang seperti itu. Jadi setelah tahu, lalu hati kita bebaskan dari dosa-dosa yang seperti itu. Nah, pada yang lagi akan datang di masa depan, misal kita tahu cara bertobat itu begini, misal yang orang yang main judi lah, setelah tobat dan dia juga akan berlepas daripada judi, seterusnya tak akan lagi main judi misal. Nah, maka sanya telah keluar engkau daripada dosa sekalian, maka engkau sudah terbebas dari seluruh dosa. Kalau sudah taubat nasuha, kemudian hati juga tidak akan ingin terlibat lagi dengan dosa itu. Dan jika hasil daripadamu melepaskan hati daripadanya, kalau sudah terwujudlah bagi kita, hati kita tak akan lagi bikin dosa, udah betul-betul mau berhenti, tak ingin sedikit pun lagi mengerjakan dosa tadi itu, dan tiada hasil daripada membayarkan barang yang luput, tapi nggak bisa mengqadha, tapi nggak bisa mengganti puasa yang terlewat. Misal ada orang dulu sering tak puasa, sering tidak puasa, setelah belajar taubatlah dia, tak akan lagi aku tinggalkan puasa. Tapi belum mampu dia untuk mengqadha puasa-puasanya yang lalu karena fisiknya lah mungkin, atau karena keadaan hal-hal yang lain. Tiada pula dapat minta ridha daripada empunyanya, atau kalau dosanya kepada manusia, dia sudah taubat, nggak akan lagi melakukan dosa itu, tapi belum bisa mengganti rugi barang-barang orang yang dia zalimi,
harta orang yang dia ambil, belum bisa ganti ruginya. Udahlah tak bisa ganti rugi, minta ridho sama orangnya tak dikasih, kumaafkan tapi wajib ganti. Nah ini kan kadang sebagian orang begini, ya udahlah, yang penting aku udah minta maaf, kan gitu. Ternyata di sini dikatakan apa? Tiada pula dapat minta ridho daripada empunyanya, maka tuntutnya itu lagi tinggal. Maka tuntutannya itu masih jadi tanggung jawab kita. Maka terus itu jadi hutang kita. Yang punya hutang puasa, tapi dia belum sempat ganti, maka itu tuntutannya masih tetap jadi ada pada diri dia. Misal udah tobat, tapi sakit, belum bisa qadha puasa. Yang penting kan udah tobat, namanya fisik nggak kuat, ya udahlah dimaafkan Allah. Enggak, nanti kalau sakit ganti, kalau sehat ganti. Setelah selesai sakitnya ganti. Nah, lah rupanya nggak selesai sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Maka ya dibayarkan fidyahnya. Dibayarkan fidyahnya. Pokoknya jadi tuntutan terus. Jadi tanggungan. Begitu juga harta-harta orang. Nah, tapi dan segala dosa diampunkan. Tapi urusannya sama Allah telah selesai. Dosanya udah diampunkan. Nah, kalau sama orang wajib selesaikan, tapi sama Allah udah diampunkan. Dan karena inilah pada bab ini syarahnya amat panjang. Nah, tentang masalah ganti rugi tanggung jawab ini tuh penjelasannya amat panjang. Maka tiada menanggung di dalam mukhtasar ini. Nah, nggak dicakup, nggak dibahas di dalam ringkasan ini. Kata muallif radhiyallahu anhu, kata Imam Ghazali maksudnya, maka tilih olehmu di dalam kitab taubat daripada kitab Ihya Ulumuddin, daripada kutub Ihya Ulumuddin. Kalau mau tahu rinciannya, baca Kitabut Taubah dari judul-judul yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada kitab Qurbah Ilallahi Ta'ala, dan pada kitab mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan kitab Ghayatul Quswa, dan dalam kitab Ghayatul Quswa, maka engkau dapat faidah yang amat banyak, dan yang kami sebut di sini yaitu asalnya yang tak dapat tiada daripadanya. Nah, jadi ini kata beliau adalah ringkasan. Jadi kalau mau syarahan yang lebih panjang, tengoklah kitab-kitab yang lebih tebal. Kitab Ihya Ulumuddin itu tebal. Saya pribadi belum pernah belajar langsung dengan guru kitab Ihya Ulumuddin, itu belum pernah. Dulu waktu di Bogor tak dibahas. Sama guru-guru di Tembung, setahu saya sampai sekarang guru di Tembung pun belum ada yang buka kajian kitab Ihya. Belum ada. Padahal itu kitab yang sangat bagus. Tapi memang kalau mau dibaca, lama tamatnya. Tebal kitabnya. Sampai ada ulama katakan kadal ihya ayyakunal Qur'an. Kitab Ihya itu hampir jadi seperti Al-Qur'an karena luar biasa lengkapnya isinya. Nah, jadi ya nggak apa-apa dibaca-baca sendiri. Kalau ada yang muskil nanti ditanyakan kepada ulama yang paham. Nah, habis, insya Allah akan datang pasal. Ini suatu pasal pada menyatakan ketahui olehmu dengan yakin bahwasannya aqabah ini ialah aqabah yang sangat payah. Nah, ini termasuk tanjakan, rintangan seseorang ketika hendak sampai kepada Allah. Rintangan taubat ini rintangan yang cukup sulit untuk dilewati. Ini akan datang nanti pasal. Kita bahas fikih. Belajar tasawuf ini sebenarnya
dia bukan hanya teori ya. Belajar yang memang teori, semua amalnya itu di hati, itu memang tauhid. Nanti kalau diaplikasikan, dia jadi tasawuf, tauhid itu. Karena tauhid ini semuanya di akal sama di i'tiqad, di hati, di keyakinan. Itulah yang memang mutlak teori lah begitu. Ketika dia diamalkan, maka dia akan jadi tasawuf biasanya. Nah, tapi kalau belajar tasawuf ini memang bukan cuma baca-baca kitab saja. Belajar tasawuf ini untuk diamalkan. Nah, kalau cuma hanya jadi teori, itu belum bisa menyelamatkan seseorang. Tapi kalau tauhid itu sudah jadi teori, sudah jadi keyakinan, nah, itu udah bisa nyelamatin orang. Tapi kalau tasawuf ini targetnya adalah amal. Jadi bukan cuma qil wa qal, bukan cuma dibincangkan, bukan cuma dibacakan. Tapi tasawuf itu ya amal. Ketika kita dicaci orang bisa nggak marah, nah itulah tasawuf. Ketika kita macet di jalan padat bisa nggak kesel, itulah tasawuf itu. Ketika kita dengar ada orang menggibah, lalu kita tahan telinga kita untuk nggak dengarnya, itulah tasawuf itu. Ketika kita nggak pernah benci sama orang, nggak pernah suuzon sama orang, itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu memang targetnya adalah amal yang seperti itu. Ada seorang ulama, itu ada orang mengadu kepada dia. Ada seorang ulama, ada orang mengadu kepada dia. Jadi orang tadi itu bilang mungkin, Tuan, harta saya dilarikan orang. Saya berbisnis sama seseorang, kemudian ternyata orangnya kabur, menipu saya. Maka kata ulama tadi, Alhamdulillah. Loh Tuhan kok Alhamdulillah? Kata ulama yang diadukan tadi, Alhamdulillah, kau menjadi orang yang ditipu, bukan orang yang menipu. Nah, jadi itu pandangan orang tasawuf itu begitu. Ya kok selamat gitu, dia yang celaka. Nah, Alhamdulillahnya ini kan berarti kalau ada penipuan, itu kan berarti cuma ada dua sisi, yang menipu sama yang ditipu. Dari dua sisi ini, ternyata dia jadi orang yang selamat, yang ditipu. Jadi kata ulama tadi, Alhamdulillah, kau menjadi orang yang ditipu, bukan orang yang menipu. Kasihan dia. Nah, dia nanti akan bermasalah di akhirat. Nah, ini kalau orang sudah seperti ini, pandangannya kepada seluruh keadaan, itu kan enak. Apapun yang kejadian sama dia, dia bisa lihat sudut pandang baiknya. Nah, ini yang seperti ini butuh riyadhah, perlu latihan. Nah, perlu kepada latihan. Maka inilah tujuan dari tasawuf itu adalah ketika bisa tetap ridha, bisa tetap tenang, tidak sampai melakukan dosa di saat senang ataupun di saat susah. Kita banyak-banyak dengar nasihat memang tasawuf biar ingat.